Umam, ini melihat lagi tensi tinggi nih katanya antara PDIP dan Jokowi. Bang, di sekolah partai kemarin Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP. Ini benar tanpa maaf lagi sekarang sudah akhirnya dalam tanda kutip memecat Pak Jokowi. Ya sebenarnya kan itu hanya ya itu bagian dari penegasan aja dari Pak Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Kalau de factonya kan sebenarnya itu tadi itu Pak Hasto jelaskan itu kan rangkaian peristiwa-peristiwa sejak sejak Pilpres, kemudian juga dengan Pileg yang kita tahu semua, seluruh rakyat Indonesia ini tahu bahwa Pak Jokowi posisinya di mana gitu. Pak Jokowi ya mengendorse anaknya untuk menjadi calon wakil presiden, kemudian dengan cara yang kita semua tahu di MK dengan mengorbankan ketua MK melanggar kode etik MK, terus kemudian juga di tengah Pileg kemarin beliau juga mengkampanyekan partai anaknya PSI. Kemudian juga kita tahu di pilkada ini dia berseberangan dengan PDI Perjuangan di dalam mengendorse calon-calon. Saya kira fakta-fakta itu sudah menunjukkan bahwa ya beliau tidak bersama lagi dengan PDI Perjuangan. Dan beliau yang meninggalkan PDI Perjuangan, dan itu sejak setahun lebih terakhir ini gitu. Jadi bukan hal yang baru lagi, dan kalau mau bilang ketegangan sebenarnya juga sudah berakhir. Dan pilkada sudah selesai, calon puncak, salah satu puncak dari pilkada ini yaitu di DKI Jakarta, di mana calon yang di-endorse oleh Pak Jokowi juga ya tidak memenangkan proses pilkada di DKI. Kita semua tahu bagaimana Pak Ridwan Kamil diinikan ke Jakarta, harus digeser ke Jakarta untuk kemudian dicalonkan. PDI Perjuangan hampir tidak mempunyai calon, tapi karena perubahan dari undang-undang pilkada. Nah, semua ini kan kita tahu bagaimana peran dari Pak Jokowi ketika itu gitu. Oke, Bang. Jadi Bang Andre, tapi kenapa baru sekarang pertanyaannya? Bang Andre, kenapa baru sekarang pertanyaan? Secara tegas PDIP akhirnya menyatakan bahwa Jokowi bukan bagian dari PDIP lagi. Dari dulu juga kami selalu mengatakan itu gitu, bahwa dia kan soal formalitas dia belum menyerahkan kartu anggotanya aja gitu. Tapi secara de facto beliau sudah meninggalkan PDI Perjuangan, dan kami tidak membutuhkan beliau untuk bergabung di dalam keluarga besar PDI Perjuangan, karena bukan hanya meninggalkan tapi juga berupaya untuk mengerdilkan partai ini. Itu yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Andi Wijayanto gitu. Jadi bagaimana orang keluar dari partai kemudian berusaha untuk membakar rumahnya sendiri gitu. Ini kan peristiwa yang tidak pernah terjadi. Saya belum pernah mendengar ada politisi yang kemudian diusung sampai menjadi presiden terus kemudian meninggalkan partai dan mau membakar partainya sendiri gitu. Dan ini terjadi pada beliau gitu, dan ya tentu fakta-fakta ini yang mendelegitimasi dirinya sendiri sebagai politisi. Silakan kalau ada partai yang lain mau menerima beliau, ya kita tidak berkeberatan dan bahkan lebih baik gitu. Oke, Bang, tetapi secara keanggotaan, apakah benar ini sebagai sebuah pernyataan tegas bahwa memecat? Karena kemarin Pak Jokowi sempat bilang saya masih punya loh KTA-nya. Dia masih punya KTA karena dia belum menyerahkan. Berarti memang sebenarnya pecat, tetapi Pak Jokowi sendiri ya belum secara pribadi menyerahkan itu ya, belum mengatakan bahwa saya keluar dari PDIP. Ya itu tanya ke beliau lah. Oke, Bang. Oke, saya ke Mas Umam. Mas Umam, ini melihat pernyataan Bang Andre membakar rumah sendiri katanya, politisi. Ini menggambarkan Pak Jokowi. Ini melihat tensi tinggi sudah mulai terjadi saat ini setelah Pak Hasto mengeluarkan pernyataan itu atau gimana? Ya, poin yang disampaikan oleh Bang Andreas tadi, saya pikir itu memberikan sebuah judgement ya yang cukup kuat mengenai positioning dari PDIP dan juga relasinya dengan Pak Jokowi. Memang ini menjadi agak unik.
karena memang PDIP selama ini seolah kemudian belum menunjukkan ketegasan terkait dengan status keanggotaan Pak Jokowi. Memang kalau misalnya status keanggotaan seperti Bobi itu clear, bahkan permintaan untuk mengembalikan KTA termasuk dengan Mas Gibran ya, itu waktu itu cukup clear. Tetapi Pak Jokowi sendiri itu belum ada satu statement khusus ya, kalau misal kita rujuk di timeline sebelumnya, belum ada satu statement khusus yang dialamatkan kepada Pak Jokowi. Maka husnudonnya, kenapa Pak Jokowi masih menyimpan KTA PDIP, salah satunya ya memang karena belum ada peringatan dan juga belum ada permintaan secara terbuka. Tetapi ini menjadi penting, mengapa kemudian baru dikeluarkan saat ini? Nah, salah satunya bagaimanapun juga ada proses dinamika yang sangat luar biasa, terutama terkait dengan kalkulasi kekuatan politik di Pileg, kemudian Pilpres dan juga Pilkada. Kalau misal selama ini praktis 9 tahun ya berjalan, relasi antara PDIP dan Pak Jokowi memang tidak terpisahkan. Nah, oleh karena itu tentu di basis simpatisan juga relatif memiliki overlap. Kalau misal kemudian ketegasan PDIP yang kemarin disampaikan oleh Mas Hasto, Sekjen PDIP, menyatakan jauh-jauh hari sebelum pemilu, pileg konteksnya, atau sebelum pilpres, atau bahkan sebelum pilkada, maka kemungkinan akan berdampak secara elektoral terhadap hasil dari kontestasi itu. Maka praktis disampaikan secara terbuka oleh Mas Hasto beberapa hari setelah pilkada. Nah, adapun kemudian kalkulasinya, tadi poin yang disampaikan oleh Pak Andreas itu sangat kuat sekali, membakar rumah sendiri. Karena apa? Di banyak lokus ya, terutama dalam konteks pilkada ini, ada kecenderungan untuk mengkorner PDIP. Dan hal itu terkonfirmasi di beberapa wilayah dengan basis populasi yang besar, terutama di let's say Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian apa yang terjadi di Banten, Lampung, dan lain sebagainya. Nah, kalau misal kemudian ada semacam upaya untuk mengkorner, memojokkan PDIP, terutama di basis Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah kandang banteng. Tidak pernah dalam sejarah pilkada di Indonesia lepas dari PDIP, tetapi kali ini betul-betul kemudian dikalahkan di kandangnya sendiri. Maka kalau misal kemudian ada rekalkulasi atau bahkan diekspresikan dalam bentuk ketegasan, pemecatan secara terbuka disampaikan oleh Pak Hasto sebagai sekjen, maka itu adalah sebuah konfirmasi bahwa inilah yang namanya cerai talak 3 antara PDIP dengan Pak Jokowi yang rasa-rasanya karena luka yang begitu dalam. Berarti sudah nggak ada kata maaf nih, Mah. Ya, kalau talak 3 sudah tidak bisa itu diperbaiki. Kecuali bagaimanapun juga ya, politik itu kan selalu cair ya, selalu memungkinkan dengan segala kemungkinan. Dengan dinamika yang begitu besar, luka yang cukup mendalam, tentu kalau misal kemudian akan terjadi rekonsiliasi, tetap bisa saja, tetapi dibutuhkan sebuah energi dan juga momentum yang juga tidak kalah besar. Nah, ini yang tampaknya per hari ini belum ada tanda-tanda mengarah ke sana. Belum ada tanda-tanda, tetapi Pak Jokowi sendiri sudah merespon. Ini pernyataan dari Pak Hasto yang mengatakan bahwa bukan bagian dari PDIP, tetapi respon dari Jokowi adalah ini partai perorangan. Partai perorangan. Nah, ini maksudnya dalam arti bahwa mau mengatakan bahwa saya akan seorang diri tanpa bergabung dengan partai, atau sebenarnya mau menyindir PDIP sebenarnya? Ya, memang statement dari Pak Jokowi ini cukup unik ya. Saya tidak tahu, barangkali ini adalah bagian dari ekspresi kelihayan beliau untuk berolah kata. Tetapi begini, bahwa menggunakan terminologi partai perorangan ada cukup banyak tafsir. Pertama, barangkali itu adalah ekspresi kepanikan, sehingga kemudian menggunakan terminologi yang kita sendiri juga tafsirnya cukup beragam. Ini maksudnya apa? Nah, tetapi bisa saja beliau ingin menyampaikan bahwa partai perorangan itu bisa dimaknai dua hal. Tadi Mas Mario menyampaikan, ya ini sifatnya ya partai dan saya sendiri, atau ini adalah sebuah sindiran terbuka terhadap PDIP, karena dalam konteks ini bisa saja kemudian sebagai respon kekecewaan, respon atau serangan balik Pak Jokowi kepada PDIP bisa dimaknai juga sebagai sebuah penegasan seolah kemudian PDIP yang berada di bawah konstitusi partai, di bawah kepemimpinan yang sifatnya dengan komando yang tegas ya, yaitu di bawah Ketua Umum Bu Mega, maka seolah kemudian dipersepsikan sebagai partai yang seolah dikendalikan, dikontrol oleh perorangan atau individu saja. Maka
tafsirnya cukup beragam, tetapi apapun tafsir itu semakin menegaskan bahwa inilah titik pisah yang sebenarnya antara PDIP dan Pak Jokowi yang selama ini dispekulasikan banyak pihak, dan ini adalah momentumnya. Dalam channel YouTube saya ini, saya sempat mengunggah 2 postingan yang sama-sama berbicara tentang masa depan karir politik Jokowi. Saya mengajukan sebuah tesis yang sekaligus menjadi posisi politik saya, bahwa sebaiknya Jokowi tidak mendirikan partai politik. Juga ketika ia berargumen lewat jawabannya terhadap awak media yang bertanya setelah PDIP mengeluarkan Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan PDIP. Ia menyebut bahwa dirinya sekarang adalah partai perorangan. 2 argumen itu sama-sama harus kita tafsirkan bahwa Jokowi sebaiknya independen. Jokowi sebaiknya tidak mendirikan partai politik. Ketika Jokowi tidak mendirikan partai politik, bahkan merealisasikan ambisi banyak orang di kanan kirinya yang ingin mewujudkan institusionalisasi pikiran dan sepak terjang politik Jokowi, maka Jokowi tetap akan menjadi Jokowi seperti yang sekarang, dan Jokowi akan tetap menjadi seorang negarawan, artinya seorang yang menjadi milik semua orang, tanpa dikotak-kotakkan dalam kekuatan politik tertentu, bahkan dalam sebuah pandangan-pandangan sektarian bahwa ia mewakili sebuah partai politik tertentu. Tetapi teman-teman, itulah politik. Politik selalu dinamis dan selalu punya 1000 macam kemungkinan. Dalam konteks itulah menarik ketika pertemuan di antara Jokowi dengan Prabowo Subianto dalam kunjungan balasan, itu kata Jokowi, ke rumah Prabowo Subianto di Kartanegara. Kita sekali lagi melihat bahwa ada pertanyaan wartawan bahwa Jokowi apakah akan berlabuh ke Partai Gerindra, partainya Prabowo Subianto. Cepat-cepat Prabowo mengatakan ia tidak ingin memaksa atau ia tidak ingin Pak Jokowi menentukan pilihan-pilihan yang seperti itu. Apakah itu berarti bahwa Pak Jokowi dibiarkan independen seperti yang sekarang, bebas, merdeka, dan bisa masuk kemana saja? Kita belum tahu. Demikian juga partai yang lain, yaitu Golkar, sangat berambisi. Beberapa petinggi partai Golkar sepertinya juga punya alibi kekuasaan untuk menggandeng Jokowi, agar Jokowi melabuhkan kendaraannya konkret dalam tubuh partai Golkar. Bagaimana kita hendak memaknai sepak terjang politik seorang Jokowi? Apakah ia akan masuk dalam politik praktis? Dan bagaimana kekuatan partai politik seperti Gerindra dan Golkar? Dapatkah mereka mengambil hati Jokowi dan melabuhkan diri pada salah satu partai politik tersebut? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi, sekali lagi teman-teman, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, nampaknya sedang terjadi adu kuat antara Gerindra dan Golkar untuk meminang Jokowi agar mau berlabuh di salah satu partai politik kuat dan memiliki basis massa yang tidak main-main, yaitu Gerindra dan Partai Golkar. Apakah sinyal ke arah dukungan agar Jokowi melabuhkan diri untuk menggunakan kendaraan partai politik Gerindra atau Golkar itu punya semacam alasan yang harus kita katakan paling masuk akal
dalam rangka menimbang pikiran-pikiran dan sepak terjang politik seorang Jokowi. Saya tetap ingin mengatakan bahwa Jokowi lebih baik tidak terjebak dalam masuknya dirinya ke dalam partai politik tertentu, baik itu Golkar maupun Gerindra. Mengapa? Seperti yang saya katakan dalam 2 postingan channel YouTube saya, bahwa saya berargumen bahwa Jokowi adalah milik semua orang. Ketika Jokowi melabuhkan diri ke dalam partai politik tertentu, maka saya meragukan posisi independensi seorang Jokowi. Ia akhirnya terjebak dalam konspirasi politik berdasarkan kepentingan dan afiliasi politik tertentu. Memang benar, banyak orang, banyak pakar mengatakan bahwa politik itu sendiri adalah sebuah kepentingan. Politik itu sendiri adalah sebuah kemungkinan dari kekuasaan yang ingin kita jadikan tempat wadah agar kita bisa mengaktualisasikan partisipasi politik kita di ruang-ruang yang lebih konkret dan lebih praktis. Karena itu Jokowi menurut banyak orang dan banyak pakar harus memposisikan dirinya berlabuh pada satu kekuatan partai politik tertentu, seperti Partai Golkar atau Partai Gerindra. Dan dalam kalkulasi yang saya lihat bahwa Golkar dan Gerindra nampaknya memang berusaha sangat untuk memastikan Jokowi menentukan pilihan politiknya. Karena bagi Golkar dan bagi Gerindra, masuknya Jokowi ke dalam partai politik mereka, salah satu di antara mereka, itu adalah sebuah tambahan kekuatan politik yang baru. Paling tidak seluruh kekuatan politik di belakang Jokowi dan seluruh orang-orang yang menjadi pendukung Jokowi otomatis akan segera merapat pada partai politik yang ditentukan olehnya untuk dipilih sebagai tempat ia melabuhkan pikiran-pikiran dan sepak terjang politik Jokowi. Tetapi teman-teman, pandangan lain juga menarik untuk kita timbang, bahwa sebaiknya memang Jokowi tidak masuk ke dalam partai politik tertentu. Jokowi adalah Jokowi yang sekarang. Ia adalah aktor politik, manusia politik, dan ia sekaligus juga orang yang memerankan banyak drama-drama politik yang selalu mengagetkan kita. Sekalipun banyak orang yang mengatakan bahwa Jokowi menggunakan permainan kotor dan membuat istilah-istilah seperti cawe-cawe dan penggunaan kekuatan parcok atau partai coklat yang mengarah pada aparat seperti sipil, seperti polisi, maka itu dianggap sebagai bagian yang kemudian digunakan oleh seorang Jokowi karena Jokowi masih punya pengaruh besar atas kekuatan-kekuatan politik yang ada di tanah air. Itu yang kemudian orang anggap bahwa Jokowi adalah sosok yang sangat menentukan dalam praktek politik di tanah air kita saat ini dan kemungkinan 5 tahun ke depan. Nah, dalam konteks itu teman-teman, saya merasa bahwa Jokowi tetaplah harus kita anggap sebagai seorang aktor politik atau makhluk politik yang seperti sekarang, tanpa terkotak-kotak dalam partai-partai politik yang akan dimasuki oleh partai politik yang akan digunakan Jokowi sebagai kendaraan politiknya ke depan. Mengapa? Karena ketika Jokowi memilih salah satu di antara 2 partai politik seperti Golkar atau Gerindra, jangan-jangan juga itu akan merusak tatanan silaturahmi dan hubungan yang sudah baik selama ini di antara Jokowi dengan Gerindra dan Jokowi dengan Golkar dan kekuatan politik yang ada di tanah air saat ini. Karena itu biarlah Jokowi ketika diminta pengaruh, perhatian, dan kontribusinya dalam perpolitikan tanah air, kita biarkan Jokowi memainkan peran-peran yang ia dapat lakukan untuk menentukan juga dalam politik di tanah air kita. Saya justru ingin mengatakan, politik Jokowi bukan politik kotor, tapi politik untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda itu adalah ia ingin keluar dari zona nyaman politik yang ditentukan oleh kelompok-kelompok elit tertentu.
Jokowi bukan pemilik partai politik. Ia bukan ketua umum partai politik, tetapi peran, kontribusi, dan kehadiran Jokowi adalah sebuah makna yang mendalam bahwa Jokowi tetap diperhitungkan sebagai aktor politik yang punya pengaruh dan karisma untuk menentukan jalannya politik di tanah air kita. Jangan geret-geret atau jangan tarik-tarik Jokowi untuk memilih salah satu kekuatan politik antara Gerindra atau Golkar, atau juga kita ingin tarik Jokowi untuk mendirikan partai politik tertentu. Jokowi harus tetap kita jadikan sebagai aktor politik independen. Biarlah ia memainkan pengaruh dan karismanya dalam perpolitikan tanah air untuk menghadirkan kebaikan dalam hidup kita bersama. Itu pun kebaikan yang bagi saya tetap harus kita lihat, sekalipun orang lain mungkin punya cara pandang yang berbeda.